Pembahasan kita sekarang adalah fi'il amar. Pembahasan kita fi'il amar, kemarin kita sudah menjelaskan tentang fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari. Nah, fi'il amar itu adalah huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Jadi perkara yang menunjukkan kepada kejadian yang hasilnya diharapkan setelah zaman takallum, zaman ngomong, waktu ngomong. Contohnya seperti uktub, tulislah, iftah, bukalah, ijlis, duduklah, istighfir, beristighfarlah. Kata-kata uktub ini menunjukkan suatu kejadian yang diharapkan hasilnya, yaitu menulis. Menulis ini nanti diharapkan hasilnya setelah zaman ngomong. Tulislah, ya berarti orang lain menyuruh kepada orang lain untuk menulis. Jadi hasil atau perbuatan menulis ini akan terwujud ketika setelah selesai ngomong. Alamatuhu, tandanya adalah majmu'u syai'aini, kumpul dua perkara ini. Pertama, dalalatuhu ala talab, menunjukkan kepada talab. Terus yang kedua, qabuluhu ya al mukhatabah, menerima ya mukhatabah. Contohnya seperti uktub. Jadi uktub ini menunjukkan kepada talab, permintaan. Nah, hadza fi'lu amrin, ini adalah fi'il amar. Li'annahu yadullu ala talab, karena menunjukkan pada talab. Wa yaqbalu ya al mukhatabah, dan menerima ya mukhatabah. Itu. Wa yaqbalu ya al mukhatabah. Fayasihu antakula, menerima ya mukhatabah. Fayasihu antakula, maka sah engkau mengatakan bahwa uktubi, tulislah wahai olehmu wahai perempuan, gitu ya. Ya mukhatabah itu menunjukkan kepada perempuan yang diajak bicara. Uktubi wa nahwu qaulihi ta'ala, dan seperti dawuh firman Allah Ta'ala, fakuli washrabi wa qurri aina. Fakuli, makanlah, washrabi, wahai, dan minumlah wahai perempuan. Nah, ini kepada khitabnya kepada Siti Maryam. Wa qurri aina, dan berbahagialah. Jadi qurratu uyun itu air mata yang keluar ketika bahagia, jadi air mata hangat ketika, asal mulanya begitu. Nah, fal kalimatu kuli washrabi wa qurri, pada kalimat-kalimat kuli washrabi wa qurri itu af'alu amrin, fi'il amar semuanya ya. Li'annaha dalat ala talab, karena menunjukkan pada talab. Wa qabilat ya al-mukhatabah, dan menerima ya mukhatabah. Jadi asalnya kul tambah ya mukhatabah, jadi kuli. Bagaimana fa indalatil kalimatu ala talabi wa lam taqbal ya al-mukhatabah, jika kalimat itu menunjukkan pada talab tapi tidak menerima ya mukhatabah. Contohnya sohin. Sohin itu artinya diamlah. Di mana uskut, dengan mana uskut. Oh, falaisat bi fi'il amrin, maka hal tersebut bukan fi'il amar. Wa inama hiya, tapi hal itu atau dia itu disebutnya ismu fi'il amrin, isim fi'il amar. Jadi ini kalimatnya kalimat isim, tapi isimnya bermakna dengan makna fi'il amar. Karena si sohin gak bisa sohi, gak bisa. Gitu. Wa in qabilat, nah, ya al mukhatabah, jika menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan pada tolab. Nahu takumina, contohnya seperti takumina. Falaisat bi fi'li amrin, tapi ya, maka itu bukan fi'il amar. Wa inama hiya fi'lu mudhari'in, dan yaitu adalah fi'il mudhari'. Jadi fi'il amar itu harus kumpul dua syarat. Pertama, dia sah menerima ya mukhatabah. Terus yang kedua, dia menunjukkan makna talab. Nah, itu. Jadi kalau bukan itu gimana? Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Ia bisa jadi isim fi'il amar atau bisa berupa fi'il mudhari'. Nah, ini teorinya ya. Ini kita berbicara teori dulu ya. Sedikit-sedikit, semakin banyak baca teori juga makin bagus sih sebetulnya. Jam terbang kita pada teorinya makin banyak. Nanti kita baca jami'ud durus, atau misalkan kita baca al-wasit. Jadi ada namanya tuh, saya baca ini sebentar. Nah, bukan ini. Ada, nah, nanti ada.
Nanti saya kasih link rekomendasi beberapa kitab tentang teori nahwu dan sorof yang recommended ya, yang rekomendasi. Nanti saya share videonya. Bagian nomor ke-12 adalah salisan al-harfu, bagian haraf. Jadi huruf itu kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Kalimah yang menunjukkan pada suatu makna fi ghairiha, pada selain dia. Jadi maksudnya ia akan bermakna ketika ia digabungkan dengan kalimat lain. Jadi fal harfu lahu ma'nan, ya huruf-huruf yang memiliki makna, tapi walakin ma'nahu la yadharu illa fi tarkib, tapi maknanya tidak akan jelas kecuali digabungkan, kecuali ia berada dalam tarkib susunan. Jadi ia hanya bisa dipahami, tidak bisa sendiri, tapi harus bergabung dengan yang lain. Nahwu min, contohnya seperti min ya. Min itu harfu jar, macam-macam nanti huruf itu ada huruf jar, nanti di bawah dijelaskan. Lahu ma'nan, ya min itu memiliki adalah harf jar di mana ia memiliki makna, tapi maknanya enggak jelas. Dari bagaimana? Nah, gitu. Illa fit tarkib, kecuali dalam susunan. Oh, dari sekolah misalkan. Minal fahuwa libtida'il ghayah. Jadi permulaan sesuatu. Jadi permulaan sesuatu tujuan, itu min tuh. Subhanalladzi, jadi memiliki makna memulai. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Min dimulai dari, jadi min artinya dimulai dari Masjidil Haram gitu ya. Itu mana min? Minnya ibtidaul ghayah. Terus yang kedua walit tab'id, menunjukkan makna sebagian. Contohnya wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan sebagian manusia ada orang yang beribadah kepada Allah ala harfin, di tepi, jadi tidak totalitas. Alamatuhu ayyak alla taqbala syai'an min alamatil ismi. Tanda dari huruf ini adalah tidak menerima sesuatu apapun dari alamat-alamat isim, dan tidak ada sesuatu pun dari alamat-alamat fi'il. Hal, fi, lam, ini adalah kalimat huruf. Jadi ini tidak sah ditempel oleh ciri isim, tidak sah ditempel oleh ciri fi'il. Itu namanya huruf. Nah, bagaimana mafhumnya? Ilam takbalil kalimatu syai'an, ilam takbal, namun tidak menerima, jika tidak menerima kalimat ini sesuatu perkara dari tanda-tanda isim, juga dari tanda-tanda fi'il, maka fahkum, yakinilah ya atasnya bahwa dia adalah huruf. Tidak sah lagi, tidak ragu lagi. Nomor selanjutnya anwa'ul huruf, macam-macam huruf. Huruf itu macam-macam. Al hurufu anwa'un katsiratun, huruf itu memiliki jenis yang sangat banyak sekali. Di antaranya ada huruful jar, ada huruful atfi, ada huruful nasbi. Ini banyak, sampai di sini sampai 9. Tapi 9 juga anak pinaknya banyak. Huruf jar, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, dan sebagainya. Harus hafal ya. Yang kedua huruf ataf, wau, pa, summa, au, am, bal, la, hatta, walakin. Huruf nasbi, an, walan, wa kai, wa idzan, di muqaddimah al-jurumiyah nanti dijelaskan. Di muqaddimah al-jurumiyah. Di salah satu rekomendasi untuk dibaca adalah muqaddimah al-jurumiyah. Sarahnya tuhfatus saniyah. Jadi ada mukhtasar jiddan, nanti ada juga sarah, banyak sih sebetulnya sarah jurumiyah. Tapi yang sering kita pakai ada mukhtasar jiddan atau tuhfatus saniyah. Nanti saya kasih link juga. Nanti kita kajian mengenai tuhfatus saniyah ini. Terus yang ketiga harfun nasbi, udah. Huruful jazmi, huruf jazm, jadi tugasnya untuk menjazmkan. Contohnya seperti lam, walama, walamul amri, walanahiyah. Ini tugasnya untuk menjazmkan. Yang kelima adalah hurufun nasikh, huruf untuk menasakh. Nasakh itu artinya membatalkan amalnya. Inna, anna, ka anna, lakina, laita, la'ala, inna sikho. Huruf masdariyah, an, wa anna, wa ma, wa kai, walau, dan sebagainya. Huruf nida, ya, wa ya, wa haya, wa ay, wa hamzatu, wa hamzah, wa. Huruful jawab, na'am, ajal, bala, la. Huruful istifham, ini sebenarnya ya. Ini adalah bentuk macam-macam huruf. Nah, ini mukhattat yuwaddihu aqsamul kalimah wa alamati kulli kismin. Jadi ini adalah gambaran tentang
bagaimana pembagian kalimat. Nah, ini kalimat dibagi 3, 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Isim 2 fi'il, 3 huruf. Nah, isim tandanya jar, tanwin, nida, masuk al, isnad ilaih yang dibicarakan. Fi'il dibagi 3, madi, mudhari, amar, tandanya ini ta'u tadi sakinah. Mudhari ya, ayyasiha li ayyali, lam au sin au saufa, tandanya itu sah, masuk di lafaz lam atau sin atau saufa, sah bil mudhari. Kalau fil madi mah enggak. Terus fil amar alamatuhu majmu' syai'a, ini kumpulan dari dua perkara ini, harus kumpul keduanya. Pertama menunjukkan pada tolab, menunjukkan pada yaul mukhatabah. Yang ketiga huruf itu tandanya tidak menerima dari tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda-tanda dari fi'il mudhari. Teorinya begini. Nah, nanti bagaimana prakteknya? Ini yang sering kali suka nggak connect, teorinya udah hafal, tapi ketika praktek lupa. Padahal itu udah apa ini, secara konsep udah kita tahu, tapi secara praktek belum nyambung. Nah, insyaallah nanti kita bicara lagi, nyambung lagi nanti awalan al-bina halaman 15 an-nahwu at-tatbiqi.